Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pikiran Jam 1 Malam. Saya senang bisa bertemu dengan kalian lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting, yaitu sifat alami kebodohan manusia dan mengapa orang bodoh bisa berbahaya. Tentunya, banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, mengapa kebodohan bisa berbahaya? Bukankah kebodohan itu hanya masalah pribadi seseorang yang tidak terlalu berpengaruh pada orang lain? Nah, kita akan menggali lebih dalam tentang hal ini dan juga membahas bagaimana pandangan stoikisme bisa memberikan kita wawasan yang lebih dalam mengenai topik ini. Kebodohan dalam berbagai bentuknya telah ada sejak lama dan terus mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, mulai dari pengambilan keputusan pribadi, hubungan sosial, hingga kebijakan publik. Tapi, apakah kita benar-benar memahami apa itu kebodohan? Apakah kebodohan itu hanya sekadar kekurangan pengetahuan? Atau ada faktor lain yang membuatnya lebih kompleks dan berbahaya? Kebodohan bisa datang dalam berbagai bentuk, dari ketidaktahuan terhadap fakta-fakta dasar, hingga ketidakmampuan untuk berpikir rasional dalam situasi yang penuh tekanan. Tetapi, yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana kebodohan ini bisa menular, memengaruhi banyak orang, dan pada akhirnya menciptakan dampak yang sangat berbahaya, baik pada individu maupun pada masyarakat secara keseluruhan. Saat kita berbicara tentang kebodohan, kita seringkali menganggapnya sebagai hal yang bersifat pribadi, seperti ketidakpahaman seseorang terhadap informasi tertentu. Namun kebodohan yang lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memahami nilai-nilai moral, logika dasar, atau pengendalian diri, dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar. Bayangkan saja, jika seseorang dalam posisi berpengaruh, seperti seorang pemimpin atau pengambil keputusan, bertindak berdasarkan kebodohan mereka, maka keputusan-keputusan yang mereka buat dapat memiliki dampak yang sangat luas dan berbahaya bagi banyak orang. Misalnya, dalam dunia politik, keputusan yang diambil oleh orang-orang yang tidak mampu melihat gambaran besar atau yang tidak mengerti bagaimana kebijakan tertentu akan memengaruhi masyarakat bisa berujung pada bencana sosial, ekonomi, atau bahkan politik. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengenali kebodohan dan bagaimana ia bisa memengaruhi lebih dari sekadar individu yang bersangkutan. Disinilah stoikisme, sebagai aliran filosofi yang berfokus pada pengendalian diri dan kebijaksanaan, memberikan perspektif yang sangat berharga. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan kebajikan dan kebijaksanaan, serta untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Melalui prinsip-prinsip stoik, kita dapat lebih memahami bagaimana kebodohan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan informasi, tetapi juga dengan ketidaktahuan terhadap apa yang benar-benar penting dalam hidup, yakni kebajikan, pengendalian diri dan kebijaksanaan. Menurut stoikisme, kebodohan bukan hanya tentang ketidaktahuan intelektual, tetapi juga tentang ketidaktahuan moral. Seseorang bisa saja sangat pintar dalam hal pengetahuan teknis, namun tetap bodoh jika tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang baik dan benar. Inilah mengapa, menurut pandangan stoik, kebodohan bisa menjadi sangat berbahaya, karena bisa mengarah pada keputusan-keputusan yang tidak bijaksana dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Melalui video ini, kita akan membahas dua hal utama. Pertama, kita akan mencoba untuk lebih memahami sifat alami kebodohan manusia dengan merujuk pada prinsip-prinsip stoikisme. Kedua, kita akan melihat mengapa kebodohan bisa sangat berbahaya, baik untuk individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Kami akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kebodohan mempengaruhi kehidupan kita, terutama dalam konteks sosial dan politik, dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan cara yang lebih bijaksana menurut stoikisme. Jadi, pastikan kalian tetap mengikuti video ini hingga akhir, karena saya akan memberikan pandangan yang menarik dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Kebodohan seringkali kita anggap hanya sebagai kekurangan pengetahuan atau informasi. Misalnya, seseorang yang tidak tahu tentang sejarah atau ilmu pengetahuan tertentu bisa dianggap bodoh
Namun definisi kebodohan tidak sesederhana itu. Kebodohan bisa lebih kompleks, mencakup ketidakmampuan untuk berpikir rasional, mengelola emosi, atau memahami nilai-nilai dasar kehidupan. Kebodohan dalam konteks sosial juga berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memahami perspektif orang lain atau berempati. Orang yang bodoh dalam pengertian ini cenderung mengambil keputusan berdasarkan emosi atau keinginan sesaat tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjangnya. Kebodohan tidak hanya mengarah pada kurangnya pengetahuan, tetapi juga pada ketidakmampuan untuk mengevaluasi situasi secara bijaksana. Ketidaktahuan atau kebodohan juga bisa mengarah pada perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, seseorang yang tidak memahami dampak jangka panjang dari konsumsi alkohol atau makanan tidak sehat. Ketidaktahuan semacam ini tidak hanya membahayakan individu tersebut, tetapi juga bisa memberi dampak buruk pada masyarakat jika banyak orang melakukan hal yang sama. Dalam stoikisme, kebodohan dipandang sebagai ketidaktahuan terhadap kebajikan dan kebijaksanaan. Stoikisme mengajarkan bahwa untuk mencapai kehidupan yang baik, kita harus memiliki kebijaksanaan dalam mengelola pikiran dan tindakan kita. Orang yang bodoh menurut pandangan Stoik bukan hanya orang yang tidak tahu banyak hal, tetapi orang yang tidak memiliki pengendalian diri, tidak tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan cenderung bertindak berdasarkan nafsu atau ketakutan. Menurut Stoikisme, kebodohan dapat diatasi dengan mengenali nilai-nilai moral, berlatih pengendalian diri, dan mencari kebijaksanaan melalui refleksi diri. Dengan memahami kebajikan, kita bisa menghindari kebodohan yang mengarah pada keputusan-keputusan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Stoikisme adalah aliran filsafat yang berkembang pada abad ke-3 SM di Yunani, didirikan oleh Zeno dari Citium. Filsafat ini menekankan kebajikan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan sebagai kunci untuk hidup yang baik dan bermakna. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus hidup selaras dengan alam, mengendalikan emosi kita, dan tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal yang tidak dapat kita kontrol. Filsafat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari pencapaian materi atau pengakuan sosial. Beberapa tokoh besar dalam stoikisme yang telah memberikan pengaruh besar dalam filosofi ini adalah Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Mereka mengajarkan pentingnya refleksi diri, latihan pengendalian diri, dan memahami kekuatan pikiran kita dalam menghadapi tantangan hidup. Stoikisme mendorong kita untuk membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita, pikiran dan tindakan kita, dan apa yang tidak ada dalam kendali kita, seperti situasi eksternal dan pendapat orang lain. Dalam pandangan stoikisme, kebodohan bukan sekadar ketidaktahuan akan fakta atau pengetahuan, tetapi lebih kepada ketidaktahuan moral dan emosional. Stoikisme berpendapat bahwa orang yang bodoh adalah orang yang tidak memahami prinsip-prinsip kebajikan atau tidak mampu mengendalikan keinginan dan emosinya. Mereka cenderung bertindak berdasarkan dorongan sesaat, ketakutan, atau keinginan egois tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang dari tindakan mereka. Bagi para Stoik, kebodohan adalah ketidaktahuan terhadap kebajikan. Kebajikan menurut stoikisme adalah kualitas-kualitas seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Seseorang yang bodoh tidak dapat mengakses kebajikan ini karena mereka lebih fokus pada kepuasan instan dan mengabaikan prinsip moral yang lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kebodohan ini bisa terlihat dalam bentuk keputusan yang emosional, seperti bertindak karena marah, iri, atau ketakutan, yang kemudian berujung pada penyesalan atau kerugian. Stoikisme mengajarkan bahwa kebodohan ini bisa diatasi dengan latihan terus-menerus untuk mengembangkan kebajikan dan kebijaksanaan. Menurut Marcus Aurelius, kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, melalui cara kita berpikir dan bertindak. Jadi, Stoik percaya bahwa kita harus mengasah kemampuan kita untuk berpikir secara rasional, mengendalikan emosi kita, dan mengikuti prinsip kebajikan dalam setiap tindakan kita. Menurut stoikisme, kebodohan menyebabkan banyak penderitaan dan kesulitan dalam hidup. Ketika seseorang bertindak berdasarkan kebodohan, mereka tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga bisa merusak hubungan dengan orang lain dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya,
Seseorang yang bertindak impulsif atau mengikuti keinginan sesaat tanpa pertimbangan matang bisa terjebak dalam situasi yang merugikan. Mereka mungkin terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, membuat keputusan finansial yang buruk, atau bahkan mengabaikan tanggung jawab moral mereka. Kebodohan juga mempengaruhi cara seseorang menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Seorang yang bodoh cenderung menyerah pada kesulitan dan mencari jalan pintas yang hanya memberi kepuasan sementara, sementara seorang yang bijaksana tahu bagaimana menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan pengendalian diri. Dalam stoikisme, ketahanan mental dan kemampuan untuk tetap rasional dalam menghadapi cobaan adalah hal yang sangat dihargai. Stoik percaya bahwa penderitaan datang dari cara kita merespons peristiwa, bukan dari peristiwa itu sendiri. Kebodohan bisa menjadi sangat berbahaya, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik. Orang yang bodoh, menurut stoikisme, tidak mampu membuat keputusan yang rasional dan bijaksana. Keputusan-keputusan yang diambil oleh orang yang bodoh seringkali dipengaruhi oleh keinginan yang tidak rasional, ketakutan, atau emosi sementara. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan sosial dan politik, kebodohan dapat memengaruhi banyak orang. Pemimpin yang tidak bijaksana misalnya, bisa mengambil keputusan yang buruk yang memengaruhi jutaan orang. Keputusan-keputusan tersebut bisa berujung pada konflik, ketidakstabilan ekonomi, atau bahkan penderitaan yang lebih luas. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus selalu berusaha untuk bertindak berdasarkan kebajikan dan kebijaksanaan, terutama ketika kita berada dalam posisi untuk mempengaruhi orang lain. Dalam stoikisme, kebodohan bukan sekadar ketidaktahuan terhadap informasi, tetapi lebih kepada ketidaktahuan moral dan emosional. Kebodohan ini bisa menimbulkan banyak kesulitan dalam hidup, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, stoikisme menekankan pentingnya kebajikan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan untuk mengatasi kebodohan dan menjalani hidup yang lebih baik dan bermakna. Kebodohan seringkali dianggap sebagai masalah individu yang tidak terlalu berdampak pada orang lain, namun kenyataannya kebodohan memiliki dampak yang sangat luas, terutama dalam konteks sosial. Seorang yang bodoh, dalam arti mereka yang tidak memahami nilai-nilai moral atau tidak bisa berpikir rasional, seringkali membuat keputusan yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar mereka. Dalam masyarakat, keputusan yang salah atau impulsif bisa menyebabkan kerusakan yang besar, terutama ketika melibatkan masalah penting seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, atau kebijakan publik. Contoh yang jelas dari kebodohan yang merugikan sosial dapat kita temukan dalam keputusan-keputusan politik yang buruk. Seorang pemimpin yang tidak memiliki kebijaksanaan untuk memikirkan jangka panjang dan hanya bertindak berdasarkan populisme atau kepentingan pribadi bisa membuat kebijakan yang justru memperburuk kondisi sosial. Misalnya, kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat atau mengabaikan data dan fakta bisa mengarah pada ketimpangan sosial yang lebih besar, menambah ketegangan antar kelompok, dan bahkan menciptakan krisis sosial. Kebodohan kolektif juga bisa terjadi ketika kelompok besar orang mengikuti pemimpin atau ideologi yang tidak rasional atau merugikan. Hal ini bisa memicu ketidakstabilan sosial yang lebih besar, seperti yang pernah kita lihat dalam sejarah dengan kemunculan totalitarianisme atau konflik yang dipicu oleh kebijakan yang salah. Kebodohan bukan hanya masalah individu, tetapi juga dapat menular ke masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompleks, kebijaksanaan kolektif, kemampuan sekelompok orang untuk membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam sangat penting untuk kemajuan sosial. Namun, ketika banyak orang bertindak berdasarkan kebodohan, bukan hanya ketidaktahuan tetapi juga emosi negatif dan keputusan yang tidak rasional, kebijaksanaan kolektif menjadi terancam. Orang yang tidak bijak cenderung mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, kemarahan, atau kepentingan pribadi, bukan pada pemahaman yang rasional dan objektif. Kebodohan yang menular ini bisa menyebabkan kelompok besar orang membuat keputusan yang berbahaya, seperti kebijakan yang diskriminatif,
tidak adil, atau merusak masa depan jangka panjang. Ketika kebodohan menyebar dalam suatu komunitas atau masyarakat, maka kemampuan untuk membuat keputusan yang benar dan berkelanjutan menjadi sangat sulit. Dalam konteks ini, Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan individu sangat penting untuk menjaga kebijaksanaan kolektif. Jika setiap individu berusaha untuk mengendalikan diri mereka sendiri, berpikir rasional, dan mengembangkan kebajikan, maka kebijaksanaan kolektif juga akan berkembang. Oleh karena itu, kebodohan yang menyebar dapat diatasi dengan memperkuat kebajikan dan kebijaksanaan dalam diri setiap individu. Selain dampak sosial yang luas, kebodohan juga membawa efek buruk pada individu itu sendiri. Kebodohan yang tidak ditangani dengan baik dapat memperburuk kualitas hidup seseorang. Orang yang bertindak berdasarkan emosi atau impuls mereka, tanpa berpikir rasional, cenderung membuat keputusan yang buruk dalam hidup, baik dalam hal finansial, hubungan pribadi, atau karier. Ini bisa menyebabkan kesulitan dan penderitaan yang seharusnya dapat dihindari. Misalnya, seseorang yang tidak mampu mengendalikan diri atau mengikuti kebajikan mungkin terjebak dalam kebiasaan buruk yang merugikan, seperti perilaku konsumtif, kecanduan, atau hubungan yang tidak sehat. Mereka mungkin tidak melihat dampak jangka panjang dari tindakan mereka, yang akhirnya berujung pada kerugian besar baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain yang terlibat dalam kehidupan mereka. Kebodohan juga bisa memengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan hidup. Dalam situasi yang sulit, orang yang bijaksana dapat berpikir jernih, mengendalikan emosinya, dan mengambil keputusan yang terbaik. Sebaliknya, orang yang bodoh cenderung terjebak dalam kecemasan, kemarahan, atau rasa takut, yang seringkali menyebabkan mereka membuat keputusan yang impulsif dan merugikan diri mereka sendiri. Kebodohan menjadi sangat berbahaya dalam konteks pengambilan keputusan. Seperti yang kita lihat dalam politik, kebodohan seorang pemimpin bisa berdampak pada jutaan orang. Dalam kehidupan pribadi, kebodohan seseorang bisa mengarah pada keputusan-keputusan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Misalnya, keputusan-keputusan finansial yang buruk, pilihan hidup yang merugikan, atau tindakan yang merusak hubungan sosial, semuanya bisa berakar dari kebodohan. Stoikisme mengajarkan kita untuk memeriksa dan merenungkan setiap keputusan yang kita buat dengan hati-hati. Kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan untuk bertindak dengan pertimbangan rasional serta pengendalian diri. Dengan demikian, kita bisa menghindari bahaya kebodohan yang bisa merusak hidup kita sendiri maupun orang lain. Kebodohan bisa sangat berbahaya baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Kebodohan dalam pengambilan keputusan dapat merusak kualitas hidup, hubungan sosial, dan bahkan memengaruhi kebijakan publik yang berdampak luas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali kebodohan dalam diri kita sendiri dan berusaha untuk mengembangkan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kebajikan. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan memahami prinsip kebajikan, kita dapat menghindari kebodohan dan menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Salah satu solusi utama yang diajarkan oleh Stoikisme untuk mengatasi kebodohan adalah dengan mengembangkan kebajikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan melalui kebajikan yang mencakup kualitas seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Orang yang mengembangkan kebajikan ini akan memiliki kemampuan untuk berpikir rasional, membuat keputusan yang bijaksana, dan mengendalikan emosi mereka. Kebajikan, menurut Stoikisme, bukan hanya tentang berbuat baik atau benar dalam pengertian moral, tetapi juga mencakup kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih rasional dan jernih. Orang yang bijaksana dapat membedakan antara apa yang dapat mereka kontrol dan apa yang tidak, dan mereka tidak akan terjebak dalam emosi atau keinginan sesaat yang bisa mengarah pada kebodohan. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi situasi yang penuh emosi seperti kemarahan atau kecemasan, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengambil langkah mundur dan merenung sejenak. Ini memberi kita kesempatan untuk tidak bertindak terburu-buru atau berdasarkan dorongan, tetapi untuk mempertimbangkan keputusan kita dengan bijaksana dan rasional.
Stoikisme juga mengajarkan bahwa kebodohan dapat diatasi dengan pendidikan diri dan peningkatan diri yang berkelanjutan. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk terus-menerus belajar dan mengasah kemampuan kita untuk berpikir rasional dan mengelola diri. Kebodohan tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan pengetahuan intelektual saja, tetapi juga dengan mengembangkan kebajikan moral yang mendalam. Salah satu cara untuk menerapkan ini dalam kehidupan kita adalah dengan membaca karya-karya filsafat Stoik seperti tulisan-tulisan Marcus Aurelius, Epictetus, atau Seneca. Membaca dan merenungkan pemikiran-pemikiran mereka akan membantu kita memahami prinsip-prinsip kebajikan dan bagaimana cara menghindari kebodohan dalam hidup sehari-hari. Pendidikan diri tidak hanya terbatas pada hal-hal intelektual, tetapi juga mencakup pembelajaran emosional. Menurut Stoikisme, kita harus belajar untuk mengendalikan emosi kita, memahami kekuatan pikiran kita, dan merespons peristiwa hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ada beberapa praktik stoik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi kebodohan dan mengembangkan kebajikan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Refleksi diri, self-reflection. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenung tentang tindakan dan pikiran kita. Pertanyakan apakah kita bertindak dengan kebijaksanaan, apakah kita mengambil keputusan berdasarkan kebajikan, dan apakah kita mengendalikan emosi kita dengan baik. Kontrol emosi. Ketika kita merasa marah, cemas, atau takut, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bertindak langsung berdasarkan perasaan tersebut. Alih-alih, kita harus meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir rasional sebelum bertindak. Menerima apa yang tidak bisa diperbaiki. Amor fati. Salah satu prinsip stoik yang sangat penting adalah menerima takdir dan keadaan yang tidak dapat kita kontrol. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, dan kita tidak boleh membiarkan hal itu mengganggu kedamaian batin kita. Menjaga fokus pada kebajikan. Setiap kali kita menghadapi pilihan, Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kebajikan, bukan keuntungan pribadi atau kepuasan sesaat. Ini akan membantu kita menghindari kebodohan yang muncul dari keputusan yang tidak bijaksana atau egois. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya kebajikan dalam hubungan sosial kita. Seorang stoik tidak hanya berusaha untuk berkembang sebagai individu, tetapi juga berusaha untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Kebajikan seperti keadilan dan empati sangat penting dalam menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, Stoikisme mendorong kita untuk bertindak dengan kebajikan, seperti berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain dan menghargai mereka meskipun mereka mungkin berbeda pendapat dengan kita. Ini membantu kita menghindari kebodohan yang seringkali timbul dari prasangka atau ketidakpedulian terhadap orang lain. Dalam hubungan sosial, kebodohan sering muncul ketika kita tidak mampu memahami atau mengelola perasaan kita dengan baik. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, rasional, dan penuh kebajikan dalam setiap interaksi kita, baik dengan keluarga, teman, kolega, atau orang yang tidak kita kenal. Solusi untuk mengatasi kebodohan, menurut Stoikisme, tidak hanya terletak pada pengetahuan intelektual, tetapi juga pada pengembangan kebajikan dalam kehidupan kita. Kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri adalah kunci untuk menghindari kebodohan yang bisa merusak hidup kita sendiri dan orang lain. Dengan pendidikan diri, refleksi diri, dan latihan pengendalian emosi, kita dapat mengatasi kebodohan dan menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita melalui kebajikan dan kebijaksanaan. Dengan mengasah kebajikan-kebajikan ini, kita dapat menghindari kebodohan yang membawa kerugian dan mencapai kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Dalam video ini, kita telah mengungkap berbagai hal penting mengenai kebodohan dan bagaimana ia bisa menjadi faktor yang sangat berbahaya. Kebodohan bukan hanya masalah ketidaktahuan akan suatu hal, tetapi juga tentang ketidaktahuan dalam aspek-aspek yang lebih mendalam seperti pengendalian diri, kebajikan,
dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, stoikisme memberikan pandangan yang sangat berharga untuk mengatasi kebodohan. Kebodohan, dalam pandangan stoikisme, bukan hanya tentang kurangnya pengetahuan intelektual, tetapi juga tentang ketidaktahuan moral dan emosional. Seseorang yang bodoh menurut stoikisme adalah orang yang tidak mampu mengendalikan diri, tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebajikan, dan cenderung bertindak berdasarkan emosi dan keinginan sesaat. Hal ini berisiko menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks sosial dan politik. Kebodohan bisa sangat berbahaya, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga dalam masyarakat secara keseluruhan. Orang yang bertindak berdasarkan kebodohan dapat membuat keputusan yang merugikan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Dalam konteks sosial dan politik, kebodohan seseorang atau bahkan kelompok besar, orang bisa menghasilkan kebijakan yang salah, mengarah pada ketidakstabilan sosial, atau memperburuk ketimpangan yang ada. Di sisi lain, kebodohan pribadi, seperti keputusan-keputusan yang didorong oleh emosi atau nafsu, dapat menyebabkan penyesalan dan penderitaan jangka panjang. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenali kebodohan dalam diri kita dan berusaha untuk menghindari keputusan yang tidak bijaksana melalui pengembangan kebajikan, pemahaman moral, dan pengendalian diri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa solusi untuk mengatasi kebodohan adalah melalui pengembangan kebajikan dan pendidikan diri. Kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri adalah inti dari stoikisme. Dan dengan mengasah kebajikan-kebajikan ini, kita dapat menghindari kebodohan yang dapat merugikan diri kita dan orang lain. Latihan pengendalian diri dan refleksi diri adalah cara efektif untuk meningkatkan kebijaksanaan dan menghindari keputusan yang didorong oleh emosi semata. Selain itu, stoikisme juga mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat kita kontrol, seperti takdir atau keadaan tertentu, dan untuk tidak membiarkan hal-hal tersebut mengganggu kedamaian batin kita. Ini adalah prinsip penting yang dapat membantu kita menghindari kebodohan dalam mengambil keputusan. Setelah membahas kebodohan dari berbagai sudut pandang dan bagaimana stoikisme dapat membantu kita menghadapinya, kini saatnya untuk bertindak. Kebodohan seperti yang kita pelajari tidak hanya berisiko bagi individu, tetapi juga bisa memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keberanian, kita bisa mengurangi dampak kebodohan dalam kehidupan kita. Mulailah dengan refleksi diri setiap hari. Tanya pada diri sendiri, apakah keputusan yang saya buat hari ini didasarkan pada kebijaksanaan? Apakah saya bertindak dengan pengendalian diri? Ini adalah langkah awal yang sederhana, namun kuat untuk menghindari kebodohan. Selain itu, mari kita menjadi contoh bagi orang lain. Stoikisme mengajarkan kita bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Dengan menjadi individu yang lebih bijaksana, kita dapat memengaruhi orang di sekitar kita untuk juga berbuat bijaksana. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian dapat menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari kebodohan dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.